itu menarik. Itu bisa aja kita anggap sebagai bagian dari time travel. Ya, karena barusan biasanya dikumpulkan dulu pertanyaannya, barusan langsung dijawab. Yang ini dulu Kang Punten ya. Sebutkan nama dari mana? Boleh. Yang ada di kitab itu yang tentang Isra Mi'raj. Dan Guru bilang itu hanya imajinasi ya. Nah, ada lagi satu kasus yang saya anggap menjadi sebuah time travel, yaitu Ashabul Kahfi. Di mana apa sih namanya? Penghuni gua masih hidup. Iya, yang tertidur dalam gua. Tadi Pak Guru sempat mention pas awal bilang untuk tidak terikat oleh ruang dan waktu, kita harus berhenti, harus apa namanya? Harus tidak bergerak. Nah, sedangkan Ashabul Kahfi itu mereka kan tertidur. Mungkin saja kata tidur itu artinya mereka tidak bergerak sama sekali sehingga tidak terpaut ruang sama waktu. Makanya makanya mereka bisa terbangun sampai 350 tahun setelah mereka tertidur. Jadi gitu ya. Itu salah pencet. Kita kumpulin dulu boleh pertanyaannya? Apakah itu termasuk time travel yang paling mendekati konsep yang Punten tadi saya nggak dengar namanya siapa? Farhan Maulana Iqbal. Oh, nama lengkap. Bentar ya Kang. Yang ini dulu. Ya. Enggak, yang ini duluan. Nanti saya anggap juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hardian dari Cilamai Amprah. Wah, terkenal. Halo tetangga. Siapa? Hanif Hardian. Oke, Kang. Bagaimana sains dan Islam menjelaskan tentang deja vu? Apa? Hah? Oh, deja vu. Oh, deja vu. Oke. Udah itu. Pinter. Pertanyaannya singkat. Kang, silakan. Yang saya tanyakan Namanya dulu. nama saya Ilyas dari Batu Lengkap. Yang ingin saya tanyakan kemudian aja, bagaimana konsep SMA 4 dimensi itu yang namanya para ilmuwan itu berkesimpulan bahwa ada satu dimensi di mana memang benar-benar tidak ada suatu dimensi lain lagi yang memang tidak terikat ruang dan waktu gitu. Kalau nggak salah dulu saya pernah lihat videonya Pak Guru yang dulu membahas tentang alien, nanti dari masa depan itu memang manusia modern itu sudah tidak terikat lagi, sudah asing dengan konsep waktu itu sendiri. Oke, sip. Ada lagi? Saya boleh. Oke. Kang Hanin terakhir untuk sesi ini. Boleh, Kang? Bu Sri ini gini Pak, kalau misalkan seandainya gitu ya orang bisa pergi ke masa lalu, misalnya ada teknologi yang tercipta gitu ya, itu bukan kembali ke masa lalu, tapi ke dimensi lain mungkin ya. Seperti contohnya kayak di Young Evers gitu kan pernah mengatakan many world interpretation, yang dimana di situ kan ada banyak dunia gitu apa, jadi bukan kembali ke masa lalu tapi ke dimensi lain. Multiverse mungkin ya, itu mungkin maksudnya Ya, ini itu sih Pak, minta tanggapan Bapak Marvel fandom. Terus yang kedua, saya mau bertanya ke Bapak mengenai singularitas itu apa ya Pak? Singularitas. Udah ya Kang ya? Siap. Masih ingat pertanyaannya? Enggak. Dari Kang Farhan, Ashabul Kahfi apakah termasuk time traveling? Bisa aja itu dikatakan sebagai time traveling, tapi sebenarnya konsep dasar dari Ashabul Kahfi itu, atau di dunia Kristen itu 7 orang tidur, yang memang 2-3 episode berikutnya akan dibahas di channel saya. Clickbait. Ya, apakah itu time travel? Menarik kalau misalkan itu mau disebut sebagai time travel, tapi konsepnya jelas itu bukan. Karena apa? Karena dia disebutkan tidur 309 tahun. Nah, itu udah waktu kan? Udah nggak ada ceritanya soal waktu terhenti atau gimana. Dia hanya dijelaskan dia tidur dalam waktu yang lama, tapi tubuhnya diawetkan entah bagaimana caranya. Begitu kan ya? Jadi sebenarnya itu bukan time travel. Tapi kalaupun misalkan itu dianggap sebagai time travel, itu juga sebenarnya menarik dan bisa aja kita masukkan itu ke dalam bagian dari time travel. Kenapa? Karena konsep kita dalam memahami cerita itu bisa macam-macam.
Termasuk juga kalau misalkan Akang gitu, itu menarik. Itu bisa aja kita anggap sebagai bagian dari time travel, walaupun sudah ada pembatalan dengan adanya rentang waktu tadi yang di situ disebutkan. Begitu. Hatur nuhun Kang. Ini tambahan buat video saya berikutnya. Mungkin kayak Kapten Amerika ya, waktu di S-kan, Nah, 70 iya, tahun. Itu bukan Ya. time travel kan? Bukan, tapi dianya yang beku, waktunya tetap berjalan. Ya. Jadi Kapten Amerika adalah versi Ashabul Kahfi, versi Marvel. Ya bener ya? Ya betul. Dah ya. Dari Kang Hardian, bagaimana menjelaskan deja vu dalam konsep sains dan Islam? Bagaimana waktu dibagi-bagi saya enggak Bu. Mau katanya? Enggak, ini masih ada. Iya. Ngomong-ngomong soal deja vu, tadi saya tuh pengen berdiri, kenapa enggak? Ngomong-ngomong soal deja vu, sebenarnya Sih butuh. ada penjelasan yang sangat sederhana dan tidak usah jauh-jauh. Ini terkait dengan pelajaran biologi kita, neurologi. Ini terkait dengan memori kita atau yang disebut sebagai false memory. Kalau misalkan di sekarang itu banyak orang-orang di teknik yoga atau apa gitu yang memberikan penjelasan kepada para pengikutnya, kita ikut misalkan past life regression. Nah itu sebenarnya memasukkan false memory atau memori palsu. Dan kita sangat mungkin untuk bisa menghasilkan memori palsu. Bukan hanya mungkin, tapi kita pasti. Nah, apa hubungannya dengan deja vu? Gini nih. Oh, ini boleh dihapus ya? Boleh. Bisa dihapus. Ini sel otak. Anggaplah sel otak. Kita menyimpan memori di sini. Misalkan menyimpan memorinya itu adalah pada suatu hari saya makan batagor. Pada suatu hari saya simpan di sel yang ini. Saya makan batagor di sel yang ini. Pedas banget di sel yang ini. 3 sel digunakan untuk menyimpan satu memori. Anggaplah begini ya. Anggaplah. Ya aslinya nggak begini. Anggaplah begini. Nah, dia, si sel itu, dalam kurun waktu tertentu, pasti akan mati. 128 hari, ya tergantung selnya. Ada yang ya setengah tahun dan sebagainya ada. Nah, ini mati. Nah, ketika dia mau mati, dia harus pindahkan ke sel baru, yang baru terbentuk. Nah, proses pemindahan ini, itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita ingat-ingat. Kalau kita tidak ingat-ingat, kita lupa. Jadi, bagian terbesar dari kehidupan kita sebenarnya kita lupakan. Karena apa? Karena si usia dari sel yang menyimpan memori ini, pas dia mati, dia membawa memorinya, membawa ingatannya. Hilang. Itu pula alasan kenapa bayi kita tidak mengingat apa yang terjadi waktu bayi. Karena semuanya sudah terhapus waktu digantikan. Nah, kalau diingat-ingat, maka si sel ini berusaha untuk mentransfer apa yang dia simpan ke sini. Tapi proses transfernya itu sebenarnya tidak mungkin sempurna. Ya, jadi ini misalkan 100%, jadi tinggal 80%. Ini kemudian diinin lagi, pindah lagi, nanti dia mau mati, pindah lagi. Jadi tinggal 70% dan seterusnya sampai habis. Kalau diingat-ingat, dia pindah lagi. Kalau dilakukan, dia akan tambahan satu pengalaman waktu dia melakukan itu tetap ada di sini. Sehingga kalau mau mengingat-ingat, kita harus melakukan itu lagi. Jadi saya mau ngajar pelajaran PKN. 10 tahun kemudian saya masih bisa ngajar itu ke anak-anak. Materinya sama, kok masih diingat? Kan guru-guru yang senior biasanya udah buang buku ya. Udah udah kayak gitu kan? Ya karena Udah dia sakti. melakukannya berulang-ulang. Jadi ketika si memorinya sudah terkikis atau habis atau apa semacam itu, dia ditambah dengan memori baru. Nah, apa yang dimaksud dengan deja vu dalam konteks ini? Yang dimaksud dengan deja vu itu adalah si memori kita ini tinggal sedikit, katakanlah 50%, 30%, 20%, karena itu nggak penting. Ingat, nggak penting, sehingga nggak bisa diingat, jadi hampir dilupakan. Tapi di masa waktu tertentu, ketika ada gejala yang sama, yang mirip,
kita memasukkan pengalaman yang mirip tadi itu ke dalam memori yang dulu sudah terjadi. Jadi, saya ngomong di sini sekarang. Saya lupakan karena nggak penting. 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, saya bicara di depan seminar semacam ini, dan penontonnya kayak gini, kok mirip kayak dulu? Bukan, memori yang dulu ditambah dengan pengalaman, persepsi yang ada hari ini. Jadi itulah yang namanya Deja vu. Jadi sederhana sebenarnya penjelasannya terkait dengan ini. Kalau misalkan memang ada para ilmuwan yang terlalu banyak berspekulasi. Wajar karena ilmuwan-ilmuwan sekarang itu sedang berusaha untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian banyak di antara mereka yang berspekulasi, misalkan menjelaskan yang tadi itu, bahwa deja vu itu sebenarnya adalah persinggungan antara kita di dunia ini dengan kita di dimensi yang lain, di multiverse yang lain. Padahal multiverse itu secara sains tidak terbukti. Itu hanya yang tadi itu. Satu-satunya cara untuk bisa membongkar paradoks kakek adalah dengan memunculkan gagasan tentang multiverse. Aslinya sih nggak mungkin itu multiverse gitu. Tapi paradoks kakek bisa dijelaskan dengan itu. Makanya itu menjadi sangat menarik. Nah, para ilmuwan kemudian menjelaskan ada kemungkinan, saya lupa nama ilmuwannya itu siapa ya, Bintang Halimah gitu, Sulaiman. Nah, dia menjelaskan bahwa deja vu itu adalah ketika diri kita di dimensi ini bersinggungan dengan diri kita di dimensi yang lain yang memiliki pengalaman yang agak berbeda. Gitu. Tapi aslinya sih penjelasannya sesederhana ini. Ya. Kalau menurut agama, deja vu itu reinkarnasi. Oh, kalau gini, oke. Ya. Saya lupa tadi kalau misalkan pertanyaannya di dalam agama ya. Reinkarnasi itu menjadi satu istilah yang kokoh itu sejak Siddhartha Gautama. Jadi walaupun konsepsinya sudah diperkenalkan dalam tradisi Hindu dan Buddha, tapi itu sebenarnya adalah konsepsi yang tidak terlalu dalam Hindu, tapi tidak terlalu terikat dengan karma. Menjadi terikat dengan karma dan samsara itu sejak Siddhartha Gautama. Nah, dari situlah kemudian ada orang yang mencoba untuk menghubungkan ini dalam tradisi Hindu Buddha ya. Ada orang yang mencoba menghubungkan bahwa deja vu itu adalah memori kita yang terdahulu. Tapi kalau misalkan kita ingat-ingat deja vu kita, itu sebenarnya sok ingat-ingat ya. Kan kalau dalam konsep reinkarnasi, bahwa deja vu itu misalkan bukti bahwa itu adalah reinkarnasi gitu ya. Kemudian semua di antara kita pernah deja vu kan? Ya. Tapi deja vu-nya itu pasti ngingetin tentang kehidupan yang Sekarang, ya. Bukan pas masa apa gitu. Jadi sebenarnya itu tidak, cuman itu memang menjadi salah satu argumentasi. Ya silahkan mau percaya mau enggak, itu bukan hak dan urusan saya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau mempercayainya, ya itu adalah salah satu argumentasi yang menjelaskan bahwa reinkarnasi itu ada. Kalau misalkan dalam Hindu dan dalam Buddha dan orang-orang yang memang percaya New Age yang percaya seperti itu. Kalau misalkan di dalam Islam, kita tidak mengenal adanya deja vu dan tidak ada penjelasan terkait deja vu. Cuman ada beberapa mufasir yang kemudian memberikan penjelasan orang-orang yang seperti itu. Jadi misalkan dikasih penggambaran, dikasih hidayah, dikasih apa, dan lain sebagainya. Gini ya, jujur kita sampai sekarang menemukan banyak sekali fenomena-fenomena psikologis yang kita belum pahami itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini pun itu sebenarnya adalah secara sains begitu, tetapi sains pun sebenarnya belum bisa memasukkan lebih detail lagi. Bahkan yang paling sederhana gini, para ilmuwan belum bersepakat sekarang kenapa kita tidur. Apa faedahnya tidur? Apakah tidur itu beristirahat? Otak kita full nyala di situ. Bahkan lebih aktivitasnya itu lebih kuat daripada waktu kita sadar. Jadi itu bukan buat istirahat, jadi buat apa? Sampai sekarang para ilmuwan itu kan yang sederhana, tidur. Kalau deja vu kan itu udah lebih kompleks gitu ya. Penjelasannya kayak gini, tapi kalau misalkan mau secara sains kita susah. Kalau misalkan menurut kepercayaan, ada keyakinan masing-masing yang bisa menjelaskan itu di luar wewenang saya untuk membenarkan atau menyalahkan. Ya. Tidur itu pembaruan sel. Apa? Enggak, kita bangun aja sel-sel ganti terus. Iya.
Tapi sebenarnya sih dari segi bahasa sudah dikasih clue. Déjà vu itu bahasa Prancisnya déjà, sudah, vu melihat, sudah melihat. Jadi sebetulnya mengalami sesuatu yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Itu. Deja vu, vu itu vu. Vu itu bentuk past tense dari voix dalam bahasa Prancis ya. Iya, Ya linguistik. S1 saya bahasa Prancis. Ya. Itu ada duit 5.000. Iya itu ada duit dulu. Itu beneran. Iya. Jatuh. Dia nggak percaya sama saya. Iya. Memang. Nanti rukun imannya nambah kalau percaya.